Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming YouTube channel HKBP Jalan Lurah, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah. Kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Merimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Hari Minggu,
Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Dengarlah hukum Tuhan yang ditentukan pada hari Minggu ini, yang dikutip dari Dasa Titah, titah kedua serta maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan 3. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita.
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah firman Tuhan yang ditentukan pada hari Minggu ini, yaitu dari Ulangan 33, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kita akan membacanya secara responsoria. Tentang Asyer ia berkata, diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 dan 3. Surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Shalom. Marilah kita memperhatikan warta di Minggu 1 Februari 2026, Minggu Septuagesima, dengan topik hidup berbahagia di dalam Tuhan. Dua titik satu Sermon Parhalado. Pada hari Selasa 3 Februari 2026, Sermon Parhalado masuk pukul 17 WIB. 5 pemberitahuan 5.1 Persem 5 Belajar CD. Pada hari ini Minggu 1 Februari 2026, pembelajaran CD atau Parguru Malua akan dimulai kembali masuk pukul 15 WIB. 5.6 Pembubaran Panitia Natal dan Tahun Baru. Pada hari ini Minggu 1 Februari 2026, dalam ibadah pagi akan dilaksanakan pembubaran panitia Natal dan Tahun Baru setelah pembacaan warta minggu ini. 5.7 Renungan Harian. Mulai tanggal 2 Februari 2026 akan dilaksanakan renungan harian melalui YouTube channel HKBP Cimahi Jalan Lurah. Oleh karena itu dimohon kepada jemaat untuk mengikuti renungan harian tersebut setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Demikianlah warta di minggu ini. Terima kasih. Kami berikan waktu untuk Amang Sinaga untuk melaporkan. Shalom. Shalom. Terima kasih pada Tuhan yang telah melimpahkan anugerah dan kasih-Nya kepada kita semua. Saya sebagai Ketua Panitia Natal 2025 dan Tahun Baru 26 akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan Natal yang kita laksanakan di gereja kita dan juga kegiatan Tahun Baru 2026. Puji syukur bagi Tuhan kita sampaikan, perayaan Natal boleh berjalan dengan baik, dari mulai kegiatan, yaitu kegiatan perayaan Natal dari Parhalado, sampai dengan kegiatan perayaan Natal umum 26 Desember 2025
Begitu juga dengan kegiatan perayaan Tahun Baru 1 Januari 2026. Tuhan memberkati perayaan-perayaan yang kita lakukan di gereja kita, boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan seperti apa yang kita harapkan. Tetapi pada saat ini kami sebagai panitia Natal, sebagai pelaksana, memohon maaf kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat gereja kita, begitu juga dengan rekan-rekan Parhalado, juga Amang Pendeta, selaku Ketua Panitia Natal, kami mengakui ada kekurangan, ada kekilapan, dan ada yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Kami memohon maaf, karena hanya sampai disitulah keterbatasan kami sebagai pelaksana. Di samping itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Parhalado, begitu juga dengan Amang Pendeta, atas kerjasama yang kita lakukan di dalam perayaan Natal, yang kegiatannya dilaksanakan di gereja kita dan juga perayaan Tahun Baru 2026. Semua bantuan moral, bantuan moral, begitu juga dengan doa-doa kami mengucapkan terima kasih. Hanya ucapan terima kasihlah yang boleh kami sampaikan, dan kami juga berdoa agar kita sekalian di dalam menjalani tahun 2026 ini boleh diberkati oleh Tuhan. Dari pertanggungjawaban tersebut, seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh pembaca warta, ini ada semua tertera di mading gereja kita. Jadi untuk saat ini sebagai pertanggungjawaban bentuk keuangan, saya akan membacakan rekapitulasi. Total keuangan yang kami terima sebesar Rp40.030.000, terdiri dari proposal keluar kuria 1.500.000, bantuan dari kuria 20 juta, dan begitu juga total dari kumpulan seluruh week, dari week 1 sampai dengan week 13, tetapi tidak termasuk week 6, sebesar Rp25.530.000. Sedangkan total uang keluar sebesar Rp30.173.500. Untuk itu masih ada saldo sebesar Rp16.856.500, dan itulah yang akan kami sampaikan saat ini sebagai laporan pertanggungjawaban kami berupa bundel dan juga uang secara fisik. Kalaupun berjalan demikian, itulah yang boleh kami lakukan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Amanginang ngatabi-gibi laporan di panitia, nuaing pinasa matiki tu panitia, lau serah terima tu huria melalui bendahara huria. Mau lihat ya mak, laos di somma mengadup tuhami ma panitia. Di hamuna panitia naung pinabakit ni huriata. Panitia Pesta Natal dohot tahun baru tahun 2025-2026. Nunga diulahamu ulau muna di bagasan las ni roha. Jalan nunga di pertanggung jawab pok kamu di bagasan tikion. Alani i dohonon ni huria matuhamu
mauliati ma disudiaka hinaloja na pinatu pamuna songoni dohotakka ruas ni huria be na dibagasan las ni roha mangaleho nakka na adong dinasida maho patupaho nakka ulaun na dinggani alani dibagasan sadarion bubar honotom ma panitia Natal tahun 2025 dohot 2026 alani pinangido masude panitia jongjong mahamuna di inganam munabe akka panitia na terlibat di dalam kepanitiaan panitia Natal dohot tahun baru jongjong mahamu di inganam munabe. Mangasahon asini rohani Tuhan Jehovah di bagasan Arisa Darion Minggu sada Februari 2026 au padita HKBP Resort Cimahi mangasahon goarni debata ama anak dohot todi porbadia mamuka sadarion masohok mahamuna sian ulau muna songon panitia Natal tahun 2025 dohot tahun baru 2026 HKBP Cimahi Jalan Lurah mauliate madi sudiaka ulaun naung pinatu pamuna Tuhan Jehovah ma mamasuhon aka pasu-pasuna Tuhamu. Amin. Mulate ma hudul ma ketuata laos maulate ma disude aka ulau nasida tauduti ma ibadata. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 400 dimulai dari ayat 1 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar
sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan baca. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian firman Tuhan. Ora samanginang, salam, nang terasa ngabulat dua. Satokin nari Juma Agung nama. Baru Pasca, baru Natal nama musik. Dan terasa hari-hari teh, gak terasa perjalanan hidup kita hanya begitu singkat. Sudah masuk bulan kedua, baru tadi kita membubarkan panitia Natal dan tahun baru. Ternyata berduka cita orang yang lemah lembut, berbahagialah yang murah hati. Ternyata semua kehidupan ini ada di sini Bapak Ibu Saudara. Ada duka citanya, ada sukacitanya, adong ilu-ilu, adong ekel, adong akalas niroha, adong arsak niroha. Tapi semua dirangkum dengan sebuah kata, berbahagialah. Berarti hari ini yang menyatakan amin dalam hidupnya, dia merasakan sukacita penuh bahwa Allah menyertainya. Amin. Nah, jadi molodung TBG, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, kita akan terisi kembali daya hidup kita berjalan dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, yang dikatakan orang banyak bukan hanya orang percaya. Ada orang yang sudah percaya, ada orang yang sedang mencari kebenaran, dan ada orang yang tidak percaya di situ. Yesus naik ke bukit. Lalu Yesus duduk. Bapak Ibu Saudara, lalu Yesus berbicara kepada mereka dan mengajarkan. Ternyata ajaran Yesus kepada semua yang dia lihat, baik itu murid-muridnya, baik itu orang-orang yang sedang mencari jati dirinya, dan juga orang yang tidak mau percaya kepada dia,
Tuhan Yesus berkata, berbahagialah. Bahagia karena miskin. Kemiskinan apa? Kemiskinan yang selalu menyatakan dalam hidupnya bahwa imannya belum sempurna. Dia masih kekurangan iman, dia kekurangan rasa dalam hidupnya, sehingga dia akan selalu mencari Tuhan, ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ingin bersekutu dengan firman Tuhan. Makanya dikatakan, berbahagialah yang miskin. Molo na miskin amanginang berarti nahurangat do. Itu tahe kekurangan. Kalau kita katakan kita miskin harta, hurang hartata. Pogos dohami saupung di jolma nina berarti otik generasina. Itu sonari molo pogos ditodi hurang dope haporseonna. Gabe saya mau si bana na yang pajupang dohot debata. Dia selalu haus, dia selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Alanido Tuhan madoko, berbahagialah. Jadi saudara-saudara, orang yang selalu mencari Tuhan rupanya dalam hidupnya, dia akan selalu berbahagia. Dan itulah kebahagiaannya. Ketika epistel ditutup dengan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Berbahagialah orang yang miskin karena dia akan selalu mencari Tuhan. Atau Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lelah bersekutu dengan Tuhan. Itu bukti kita masih miskin dalam iman. Tapi kalau kita sudah tidak ingin lagi bersekutu dengan Tuhan, berarti kita sudah puas dengan iman kita, sehingga kita akan jatuh kepada sebuah kesombongan rohani. Ya, kesombongan rohani. Yang kedua, kebahagiaan yang miskin di hadapan Allah adalah punya kerajaan Allah. Kenapa kita bahagia? Kita miskin tapi kita bahagia karena kebahagiaan kita adalah hak pewaris kerajaan Allah. Sonari merbadai do halak bata alani ahli waris kan? Itu kan? Gudang do merbadai alani ahli waris. Gudang. Sonari amanginang dang pola merbadai hita songon ahli waris kerajaan Allah. Semua kita pewaris kerajaan Allah. Dak pola dong di si kangan, si pedua, si apudan, ise maneak goar, ise manean arta tiatianan, dak pola dong di si. Tetapi hari ini kebahagiaan kita penuh adalah karena kita adalah pewaris kerajaan Allah. Maka bersukacitalah dan berbahagialah dalam hidupmu. Unang pola marsigulut. Gak usah saling bawa meter. Karena memang semua dipersiapkan sesuai dengan jatah masing-masing. Ya, pewaris kerajaan Allah. Itu manginang. Jadi dak pola rekok si meter rabisi. Tuhan Raja Uniri bata diwarisan nih. Nggak sudah dilian. Nggak ada kaplingan hiap disudikan. Oh disot. Jadi semua kita mewarisinya. Persoalannya kita masih haus dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika rasa bahagia itu diberikan, diceritakan dan juga diajarkan kepada orang banyak. Ternyata kalau kita lihat secara pikiran dunia Bapak Ibu, kebahagiaan yang dikatakan di sini adalah rasa yang terbalik dari apa yang Tuhan katakan. Nah terbalik Gosudeon di pikiran Nijol makan dalam real kehidupan kita sehari-hari. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Dia berbahagia lemah lembut. Molo yoga pidi. Kan?
Berbahagialah orang yang berduka cita. Dia do berbahagia orang berduka cita. Tahu nina akan ada berisi. Berbahagialah orang yang dipitnah. Mana ada orang berbahagia dipitnah? Berbahagialah orang yang membawa damai. Dia berbahagia di dunia ini. Pacago-cago doi. Itu. Semua ini adalah hal yang terbalik yang kita terima di dunia ini. Kita mencoba orang baik, dikatakan ini, kita mau berbuat baik juga ini, kita mau ini juga ini. Semua, kalau dunia selalu berprasangka salah semua. Itu dunia. Tapi kalau Tuhan berbeda, berbahagia. Kalau kamu mau dipitnah, berbahagia. Kalau kamu mau dianiaya, berbahagia. Berbahagia. Nah, konteks berbahagianya Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi sumber kedamaian kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tahu dunia tidak akan bisa membuat kita bahagia. Hanya bisa membuat kita seolah-olah bahagia. Dunia tidak akan bisa memberikan kita kebahagiaan penuh. Hanya Allah yang dapat memberikan kebahagiaan penuh dalam hidup kita. Yakinlah, selama kamu kurang dalam hidup, mencari sesuatu dalam hidup, kamu tidak akan bahagia penuh. Tapi kamu akan bisa seolah-olah bahagia. Tetapi di dalam Tuhan, ketika semuanya kita serahkan kepada Tuhan dan apapun kita terima di dalam nama Tuhan, segala proses kehidupan kita akan enjoy dalam hidup ini. Kita akan bahagia dalam hidup ini. Kita tidak akan berpikir hal-hal yang tidak dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Lihatlah betapa semua ini yang kamu lakukan di dunia ini menjadi sumber masalah bagimu. Iya, menjadi sumber masalah bagimu, tanda kutip. Kenapa? Sebab dunia tidak menginginkan ini. Tetapi Yesus mengajarkan mereka harus seperti itu. Mau mengikut Yesus, mau berbahagia dalam hidup, biarkan semua kebahagiaanmu itu ada di dalam Tuhan. Tantangan, rintangan dunia, jalani bersama Tuhan. Kelaparan di dunia, jalani bersama Tuhan. Apapun itu. Nah, sehingga kita boleh bahagia penuh dalam kehidupan ini. Atau yang mau dikatakan kebahagiaan penuh kita di dalam Tuhan, jangan berhenti melakukan kebenaran dalam hidup ini. Amin. Jangan berhenti melakukan kebaikan dalam hidup ini. Jangan berhenti mencari Tuhan dalam hidup ini. Jangan berhenti mencari anugerah Tuhan. Kebijaksanaan, kalau Salomo berkata, berikan aku kebijaksanaan dan pengertian. Saudara yang dikasihi Tuhan, baru di ayat 11 dikatakan, berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Jika karena aku, jika karena Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, pengikut Tuhan adalah orang yang dibenci dunia, pasti. Sebab apa? Yesus berkata, pikulah salibmu, ikutlah aku. Yang kita ikuti juga sudah dibenci oleh dunia. Yang kita percayai juga sudah dibenci oleh dunia. Maka kita juga akan menerima konsekuensi yang sama ketika kita bersukacita di dalam Tuhan. Ketika kita boleh bersama-sama dengan Tuhan berjalan di ranah kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi, dan pola wai. Semangat terus dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, apapun itu, bersukacitalah dianiaya karena kebenaran. Allah yang go dianiaya karena perbuatan jahat do,
Barang bersukacitai. Irotokan dan bersukacitai kalau dianiaya karena sebuah perbuatan jahat. Bahkan hukumat dolenonna lebih banyak kan notusi. Ido. Molo menganiaya, jala dianiaya hita, alani kejahatatta, hukumat dunong gudang. Ido. Alai molo dianiaya hamu alani debata, dak kamu makukum, debata ro bakukum. Alani unang babiar kamu dianiaya oleh dunia karena sebuah kebenaran. Tuhan berperang untuk kamu. Yang ayat 12. Nah, ada kata bersukacitanya. Bersukacitalah dan bergembiralah. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau kita membaca perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun Nabi Allah itu yang seakan-akan hidupnya selamat di dunia. Tidak ada. Semua kena serang, semua kena tantangan, semua kena rintangan. Tapi akhir hidupnya, Tuhan tidak membiarkan para nabi-nabinya, para hamba-hambanya hidup di dalam kekacauan pikiran, tetapi diberikan kedamaian hati, diberikan kedamaian dan sukacita dalam hidupnya. Sehingga firman Tuhan berkata, lihatlah para nabi-nabi sebelum kamu. Nabi-nabi sebelum kamu. Kita refleksikan, lihatlah orang Kristen sebelum kamu hari ini. Banyak tantangan, banyak cobaan yang mereka alami. Banyak pergumulan yang mereka alami. Tapi apakah mereka kalah ketika mereka di dalam Tuhan? Tidak. Apakah banjir akan mengalahkan iman orang percaya? Tidak. Apakah perang akan mengalahkan iman orang percaya? Tidak. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, itulah sukacita kita yang penuh. Upahmu besar di surga. Ede nomor 3 ditahe, marolopolop todiki, dung Jepang Yesus, tuhaki, tondi nama ngajari au, daktar bay, aro tahe, tondi nama, tarbay marlas, todine mangajari, las maruhatta, di bagasang ngoluta, marolopolop mahita. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, yang diberkati Tuhan, jangan pernah berhenti berbuat baik. Ingat firman Tuhan dalam hidupmu. Berbahagialah walaupun dunia tidak setuju bagimu. Walaupun dunia tidak setuju dengan perbuatan baik yang engkau buat dalam Tuhan. Tetapi jangan pernah berhenti. Sebab ketika kamu berhenti, kamu kalah dalam imanmu. Tetapi kamu ketika berjalan terus sesuai dengan perintah firman Tuhan dalam hidup ini, kamu akan berbahagia. Walaupun sekonyong, seolah-olah dunia merasa menang, tetapi dunia tidak akan pernah menang kepada kerajaan Allah. Walaupun seakan-akan dunia memberikan kebahagiaan, tapi tidak pernah dunia membahagiakan manusia. Kebahagiaan penuh hanya datang dari Allah. Mari berbahagia bersama Tuhan dan berbahagialah karena sudah menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, yang penuh hikmah dan bijaksana. Di dalam nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati. Selamat berbahagia bersama Tuhan. Amin. Terpuji Engkau Bapa dalam surga atas segala kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kami. Yang walaupun seakan-akan dunia memberi kami kebahagiaan, tetapi kami yakin dan percaya kebahagiaan hanya kami dapat dari Tuhan. Sebab dunia adalah milik Tuhan. Terpuji Engkau Bapa dalam surga. Hari ini kami bersekutu di rumah Tuhan ini, memuji memuliakan Engkau. Dan hari ini juga kami memohon atas segala peristiwa kehidupan kami masing-masing.
Tuhanlah jaminan hidup kami. Tuhanlah kekuatan kami, sumber kebahagiaan kami. Engkau iring-iring segala derap langkah kehidupan kami Tuhan. Kau berkati jemaat Tuhan, agar selalu penuh dengan sukacita memberi yang terbaik dan melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah anugerah dan damai sejahtera Tuhan yang selalu menyertai seluruh jemaat Tuhan, yang memberikan hikmah, pengertian dan kebijaksanaan, dan melalui itu juga setiap jemaat Tuhan boleh melakukan yang terbaik. Kami hantarkan dalam doa kami ini seluruh jemaat Tuhan, anak-anak, Engkau berkati tumbuh kembangnya Tuhan, dimanapun mereka bermain, di rumah, di luar rumah, Engkau jagai Tuhan. Engkau berkati juga anak-anak kami yang sedang sekolah dan juga yang sedang melanjutkan studi di perguruan tinggi. Biarlah damai sejahtera Tuhan dan anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mempunyai hikmah, pengertian dan kebijaksanaan dalam kehidupannya. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tunjukkan pekerjaan yang layak bagi mereka sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mencari jodoh. Engkau tunjukkan jodoh mereka Tuhan, agar mereka boleh bersukacita dalam hidup ini. Biarlah seluruh anak-anak Tuhan yang ingin berumah tangga, ingin berkeluarga, Tuhan berkati, Tuhan kabulkan permohonan kami. Kau berkati para orang tua agar selalu dengan sukacita berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, dan juga mendoakan seluruh anak-anaknya agar melalui doa orang tuanya mereka dikuatkan Tuhan, anak-anaknya dikuatkan, peperannya dikuatkan. Bapa dalam sorga, pada hari ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit dimanapun hari ini. Di dalam nama Yesus, biarlah kesembuhan menjadi anugerah bagi jemaat Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit. Apapun penyakit mereka, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah tabib yang luar biasa dalam hidup kami, yang dapat menyembuhkan. Tuhan, tolonglah para jemaat-Mu melalui tangan-tangan dokter, melalui obat dan alat-alat medis. Tuhan berkarya dalam kehidupan jemaat Tuhan yang sedang sakit di rumah sakit. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang sedang sakit dan proses penyembuhan, pemulihan di rumah. Seluruh jemaat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Janganlah kiranya Tuhan jemu-jemu memberkati jemaat Tuhan. Biarlah senantiasa anugerah-Mu Tuhan menyertai jemaat-Mu. Melalui kasih karunia-Mu mereka boleh disembuhkan. Engkau angkat penyakit mereka Tuhan melalui kuasa-Mu. Dan kami yakin
ketika Tuhan menjamah seluruh jemaat Tuhan yang sakit, yang ada di rumah, dan juga yang hadir di gereja ini hari ini. Di dalam nama Tuhan, mereka boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Perjalanan gerejamu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah gereja Tuhan ini. Kami semakin kecil, Tuhan semakin besar. Kau anugerahkan seluruh damai sejahtera bagi jemaat dan para pelayan Tuhan. Kau berkati juga jemaat Tuhan yang berencana melangsungkan pernikahan tahun ini. Biarlah seluruh program mereka Tuhan boleh berkati, agar mereka boleh bersuka cita Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Biarlah kami melihat hidup kami dari kehidupan yang Tuhan berikan. Biarlah kami melihat diri dan perjalanan kami dari Tuhan yang menciptakan dan menganugerahkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan, buah dari iman kami. Biarlah kami memberi yang terbaik dari hati kami, dari iman kami, dan juga Tuhan untuk membantu gerejamu dalam proses cicilan mobil. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaatmu, dengan sukacita boleh membantu gereja Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa buat yang sedang berduka, keluarga yang ditinggalkan almarhum B. Simajuntak, Inang Boru Tapu Bolon dan seluruh peparannya. Anugerah Tuhan yang menguatkan dan menghibur mereka di dalam roh kebenaran dan di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita ke hadirat Tuhan. Kita bernyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenang hanya bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain.
Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.